semua yang terjadi di dalam kehidupan ini, ku berserah hanya padamu. Ku tak dapat jalan sendiri, Kau Allah yang menopangku, dan ku yakin penyertaan-Mu sempurna. Bapakku, Kau yang mengerti isi hatiku, dan Kau yang sanggup memulihkanku. Kau telah pulihkanku. Bapakku, Kau yang mengerti akan esokku, dan ku percaya masa depanku di tangan-Mu. Semua sinar terang bantuku bergerak,
ingin ku melangkah. Lelah ku teriak hadapi masalah, jiwaku rindu terang sinarmu. Biarkan aku bergerak, biarkan aku melangkah bersamamu Tuhan. Biar ku rasakan kasih-Mu. Biarkan aku bergerak, biarkan aku melangkah bersamamu Tuhan. Biar ku rasakan kasih-Mu. Rindukan sinar terang, bantuku bergerak, ingin ku melangkah. Lelah ku teriak hadapi masalah, jiwaku rindu terang sinar-Mu. Semua yang kulakukan sia-sia tak berguna, karena tanpa diri-Mu ada di dalam hatiku. Dan kini biarkan aku masuk dalam rencana-Mu. Genggam tanganku, tuntun jiwaku untuk bersama-Mu. Biarkan aku bergerak, biarkan aku melangkah bersama-Mu Tuhan. Biar ku rasakan kasih-Mu. Biarkan aku bergerak, biarkan aku melangkah bersama-Mu Tuhan. Biar ku rasakan kasih-Mu. Bersama-Mu Tuhan, biar ku rasakan kasih-Mu. Bersama-Mu Tuhan, biar ku rasakan kasih-Mu. Hai semuanya, Shalom. Saya Lia, anak dari almarhum Pak Edi Wistia dengan Ibu Lina Nathanael. Dampak pelayanan GSJA Kalvari Karismatik dalam kehidupan pribadi saya adalah sudah sejak dari saya bayi sampai saya sekarang sudah mempunyai 2 orang anak, saya masih bergereja di sini karena ayah saya seorang pelayan di sini. Jadi kita semua diarahkan untuk setiap minggu bergereja di sini. Wajib buat keluarga kami setiap hari Minggu udah tidak ada kata bolos ataupun kita pergi kemana, kita tetap harus pergi ke gereja. Hal itu menyebabkan kegiatan saya setiap minggu saya aktif dalam mengikuti kegiatan acara-acara Natal, Paskah, seperti saya ikut ambil bagian dalam menari, menyanyi, kegiatan drama, itu semua saya lakukan waktu saya masih kecil. Dan ketika saya menginjak remaja, hal ini menyebabkan karena firman Tuhan lebih melekat di dalam kehidupan pribadi saya bisa memposisikan diri ketika saya bergaul dengan teman-teman yang berbeda keyakinan dengan saya, ataupun dengan suasana yang kehidupan remaja yang benar-benar yang tidak mengenal Kristus, saya bisa tidak terpengaruh oleh mereka. Ketika saya juga dalam berhubungan berteman dekat seperti yang berbeda keyakinan, itu juga saya merasakan ada semacam seperti teguran dari Roh Kudus untuk saya bisa menentukan pilihan mana yang
saya harus pilih Tuhan Yesus ataupun saya pilih manusia, Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan dan manusia yang mengecewakan. Jadi ketika juga saya selalu mendengar firman-firman Tuhan dari Opah Oki, misalnya Opah Oki lagi misalnya sebenarnya dia lagi berfirman Tuhan tentang mujizat, tapi selalu aja ada aja yang dia mengarahkan tentang terang dan gelap tidak bisa disatukan oleh manusia. Jadi itu yang membuat kadang dorongan untuk saya lebih bisa mengikuti Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan saya. Dalam juga saya berumah tangga, menyatukan dua pribadi yang berbeda, juga ada kalanya kita perselisihan di antara kami berdua, tapi pelayan-pelayan di sini, pengerja-pengerja di sini itu memberikan kekuatan buat saya. Kadang saya juga minta mereka mendoakan saya, dan itu lebih membuat hati saya lebih damai dan tenang ketika ada masalah. Dan sampai hari ini saya merasa Gereja Kalvari adalah tempat rohani untuk hidup saya secara pribadi. Pelayan-pelayan di sini juga adalah pelayan-pelayan yang lebih mengutamakan Grace Family, di mana mereka lebih bisa memberikan persahabatan yang benar-benar tulus dan tidak ada jarak di antara mereka. Gembala, sidang, dan semua pengerja-pengerja itu mereka merangkul kita semua. Jadi saya sebagai jemaat, saya merasakan ada kenyamanan dan kedamaian di Gereja Kalvari Karismatik ini. Demikianlah kesaksian saya. Semoga kesaksian ini bisa membawa berkat buat semua orang. Dan juga tidak lupa saya mengucapkan selamat ulang tahun buat GSJA Kalvari yang ke-50 tahun, dan juga buat pelayanan Om dan Tante selama 50 tahun dalam mengembalakan kami semua jemaat-jemaat di Gereja Kalvari Karismatik. Semoga Om dan Tante tetap diberi kesehatan dan menjadi terang bagi kami jemaat di GSJA Kalvari. Saya juga minta maaf kalau ada salah dalam saya sebagai jemaat, karena manusia juga tidak luput dari segala macam kesalahan. Terima kasih, God bless you. Shalom Jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online GSJA Kalvari Karismatik. Saya Junedi Parapat menyambut Jemaat Tuhan yang ikut dalam ibadah online ini. Dan buat Jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah online GSJA Kalvari Karismatik. Pada bulan ini tema GSJA Kalvari Karismatik adalah Healthy Mind, di mana kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang ada di dunia. Perkara-perkara yang di atas yang akan memberikan dampak kepada perkara-perkara yang ada di dunia. Saya menginformasikan kepada jemaat Tuhan, setelah ibadah ini akan diadakan virtual fellowship
dengan menggunakan Zoom meeting. Di dalam virtual fellowship ini, jemaat Tuhan dapat saling berbagi, saling mendoakan, atau jemaat Tuhan yang perlu dikonseling akan dapat dilayani di dalam virtual fellowship. Karena dalam virtual fellowship ini sudah disediakan pastoral-pastoral yang akan melayani jemaat Tuhan. Setelah ibadah ini akan ada ibadah online GSJA CC Kids pada pukul 9.30 pagi hari, dan kemudian pada jam 7 malam akan diadakan ibadah GSJA CC Youth. Diharapkan untuk jemaat Tuhan dapat mendukung anak ataupun saudaranya untuk mengikuti ibadah-ibadah yang akan dilangsungkan. Dan saya ingin menginformasikan kepada jemaat Tuhan bahwa pada bulan September, gereja ini akan mengadakan hari ulang tahun yang ke-50. Biarlah melalui gereja ini, pekerjaan-pekerjaan Tuhan semakin besar di dunia ini. Jika jemaat Tuhan ingin memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan dengan nomor rekening yang tertera ataupun dengan barcode yang tertera. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini karena Engkau sangat baik. Dan kami memberikan persembahan kami, biar persembahan kami Bapa dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Be rejoice in the Lord. Be thankful to God. Stay worship, stay pray, and Jesus bless you. Mari kita menyatukan hati kita. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Buat pagi hari ini kasih-Mu nyata atas kehidupan kami. Yes. Engkau memberikan kemenangan kepada kami untuk dapat kembali berkumpul untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami yakin dan percaya berkat-berkat-Mu akan dicurahkan pada saat ini. Amin. Roh Kudus-Mu akan berkuasa atas kehidupan Ya. kami. Dimanapun kami berada, Amin. Tuhan ada atas Haleluya. kehidupan kami. Haleluya. Kami akan mendapatkan kemenangan Yes. oleh karena kami yakin dan percaya pertolongan-Mu nyata, kasih Haleluya. setia-Mu nyata bagi Haleluya. kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak-sorai, kami akan Haleluya. menyembah Ya, Engkau Tuhan. di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bersorak. Haleluya. Haleluya. Engkau pencipta segala yang ada, membentuk dengan firman-Mu. Semua makhluk bersorak memuji-Mu, Allah semesta alam. Tiada seperti-Mu Tuhan, perkasa mulia selamanya.
segalanya. Kami bersorak, Engkau dahsyat, tiada tandingannya. Kami memuji Engkau dahsyat, mengatasi segalanya, mengatasi segalanya, mengatasi segalanya. Na 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 na, Engkau dahsyat. haleluya. Mari kita bersorak karena Allah kita dahsyat, amin. Haleluya. Haleluya. Katakan saat badai, Saat badai datang melanda, ku tak takut, tak takut, sebab tanganmu selalu ada untuk menopangku setiap waktu dan memberikanku kekuatan untuk ku teguh berjalan. haleluya. Beribu musuh di sisiku, ku tak takut, tak takut, berlaksa di sisi kananku.
di saat apa yang terjadi dalam hidup ini Tuhan. Tidak sesuai apa yang kami harapkan Tuhan. Amin. Tetapi janji-Mu Tuhan, seperti halnya fajar yang tidak pernah terlambat bersinar Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan ini, di mana Tuhan memperkenankan kami untuk kami melakukan ibadah, walaupun dengan online, tapi kami minta pengurapan daripada Allah turun di atas kami,
tengah-tengah kami dimanapun kami berada untuk hamba-Mu. Biarlah kiranya Tuhan firman Tuhan ini tidak menjadi satu informasi saja, tapi sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami, sehingga kami akan semakin lebih baik, hari-hari kami akan semakin diperbaharui, dan kami hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada. Biarlah firman Tuhan pada saat ini akan menjamah kehidupan kita dan kita akan direstorasi oleh firman Tuhan. Pada tanggal 17 Agustus yang lalu, bangsa kita Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai warga negara yang baik, bagaimana saudara memaknai kemerdekaan ini? Tentunya kita bersyukur atas jasa-jasa yang telah dilakukan oleh para pahlawan yang sudah memberikan kemerdekaan ini kepada kita. Dan kita menghargai hal tersebut sebagai tanggung jawab kita. Kemerdekaan adalah hasil dari sebuah perjuangan. Hasil dari sebuah perjuangan. Di dalam kemerdekaan pasti ada orang-orang yang terlibat, yang memperjuangkan kemerdekaan tersebut. Itu sebabnya kita harus menghormati kemerdekaan yang ada di atas bangsa ini. Sebagai warga negara yang tunduk pada nilai-nilai bangsa, inilah tanggung jawab kita. Kita ada di atas bangsa ini, tidak serta-merta setelah kita diberikan kemerdekaan kemudian kita pakai kemerdekaan itu tanpa aturan. No. Kemerdekaan yang sudah diberikan kepada kita, kita harus jalani dengan tanggung jawab, dengan tunduk kepada undang-undang, tunduk kepada nilai-nilai negara, tunduk kepada aturan-aturan yang sudah ditentukan. Demikian juga kita sebagai umat Kristen yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, kita juga harus tunduk dan taat di bawah kehendak Bapa yang baik. Bagaimana dengan kemerdekaan rohani kita? Allah telah memerdekakan saya dan saudara. Allah telah memerdekakan kita semua dari kutuk dosa, dari hal-hal yang najis, dari hal-hal yang kotor, dari hal-hal yang negatif. Kita dikeluarkan dari hal-hal tersebut kepada kemerdekaan ilahi. Judul khotbah pada saat ini adalah merdeka dari pikiran-pikiran negatif. Saudara berbicara tentang pikiran negatif. Di dalam hari-hari kita, saya jamin pasti ada hal-hal negatif yang menyusup di dalam hati baik pikiran kita. Hal-hal negatif itu selalu seperti orang yang sedang mengintip, mencari kesempatan untuk bisa masuk di dalam kehidupan kita, untuk bisa masuk di dalam hati kita. Nanti sebentar kita akan melihat contoh-contoh. Allah telah memerdekakan kita dari dosa, dari maut, dan kemudian kita ditarik untuk kita menjadi orang-orang yang telah dimerdekakan dan hidup di dalam kekekalan yang Allah berikan. Nah, kita akan lihat di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-18 dikatakan seperti ini. Roma 6 ayatnya yang ke-18 dikatakan seperti ini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mari kita perhatikan hal ini. Saya dan saudara telah dimerdekakan dari dosa, tapi ada catatan, dan menjadi hamba kebenaran. Yes, kita telah dimerdekakan dari dosa, tapi harus menjadi hamba kebenaran. Sepertinya hal yang bertolak belakang. Di satu sisi kita dimerdekakan, tapi di satu sisi kita tetap harus menjadi hamba. Harus seperti itu, itulah ketetapan Allah di dalam kehidupan kita. Semua yang Allah nyatakan, semua yang Allah tetapkan tentunya
punya tujuan atas kehidupan kita, sehingga kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang baik. Kemerdekaan yang Allah berikan. Kita dimerdekakan dari dosa, menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran, bukan menjadi hamba atas diri kita sendiri, tapi harus menjadi hamba kebenaran. Kemudian kita akan melihat Galatia. Kita lihat di dalam Galatia 5 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, Rasul Paulus seakan-akan mengingatkan kepada kita, ini hal yang sungguh-sungguh yang harus kita perhatikan. Dikatakan kita harus sungguh-sungguh bahwa kita adalah orang yang sudah dimerdekakan. Kita harus sungguh-sungguh memperhatikan Allah ini. Kita orang yang sudah dimerdekakan. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa kita harus ada di dalam perhambaan kebenaran? Kenapa kita harus tinggal menjadi hamba kebenaran? Kalau kita melihat dari Roma 6 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa karena kebenaran membawa kita kepada pengudusan. Siapa yang kebal terhadap dosa? Tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap dosa. Siapapun dia. Mau dia pendeta besar kek, mau dia pendeta junior kek, mau dia pendeta senior, atau siapapun dia. Dia punya kedudukan orang atau orang biasa, dia orang yang pintar atau mungkin orang yang tidak berpengetahuan, siapapun kita. Kita tidak punya kekebalan untuk kita kebal terhadap dosa. Hanya satu yang menjadi kekebalan kita di dalam hidup kita, yaitu ketika kita hidup dan memperhambakan diri kita kepada kebenaran. Karena hanyalah kebenaran yang membawa kita kepada pengudusan. Kemudian tadi kita sudah melihat ayat-ayat yang sebelumnya, dan saat ini kita akan melihat di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Dikatakan seperti ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ada kata memang, kita telah dipanggil untuk merdeka. Memang, kita punya alasan. Loh, memang kita sudah dipanggil kok untuk merdeka. Terus, kenapa? Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Rasul Paulus mengingatkan lagi kepada jemaat yang ada di Galatia. Dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kesempatan untuk kita melakukan dosa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan mempergunakan kemerdekaan kita yang sudah Tuhan berikan kepada saya dan saudara untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan pikiran kita. Bukan sesuai dengan pikiran Allah. Sedangkan tujuan Allah memerdekakan saya dan saudara bukan hidup di dalam hal-hal yang negatif, bukan hidup di dalam hal-hal yang kotor, bukan hidup di dalam hal-hal yang najis, bukan hidup di dalam kecemaran. Tapi kita dimerdekakan dari pikiran negatif untuk memiliki pikiran-pikiran positif. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan, perhatikan kata mempergunakan kesempatan yang ada.
Kalau mempergunakan kesempatan itu setiap saat atau sekali-sekali. Konotasinya kalau kita dikatakan mempergunakan kesempatan berarti ada celah-celah yang bisa kita masuk di dalam untuk kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Jadi inilah natur manusia. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, selalu ada kesempatan untuk kita jatuh. Kecuali kita hidup menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi, ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia selalu ada kesempatan untuk melakukan dosa atau jatuh di dalam dosa, kecuali dia menjadi hamba kebenaran. Jadi janganlah kesempatan yang sudah Tuhan berikan, janganlah kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan, yang kita terima, jangan sampai kita gunakan untuk kesempatan, untuk kita pakai sebagai kesempatan melakukan hal-hal yang najis, hal-hal yang negatif, hal-hal yang cemar, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa seringkali pikiran negatif itu timbul di dalam hati manusia? Sudah ada pilihan untuk kita hidup di dalam kemerdekaan ilahi. Ada positif, ada negatif. Tapi kenapa manusia itu kecenderungannya selalu memilih hal-hal yang negatif atau terjerembab atau jatuh di dalam pikiran-pikiran negatif? Kenapa? Satu jawabannya. Ketika ada ketidakpuasan di dalam hati kita atau di dalam hati manusia. Jadi intinya, ketika kita merasa tidak puas, maka disitulah kita akan susah untuk bersyukur. Sekali lagi, ketika kita menjadi orang yang selalu tidak puas dengan apa yang ada, dengan keadaan, dengan situasi, maka kita akan menjadi orang yang tidak bersyukur. Dan waktu kita tidak bisa bersyukur, hal-hal negatif, natur manusia yang dosa ini, itu akan muncul dan akan menguasai hati dan pikiran kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, terkadang di dalam lingkungan kita, di dalam situasi kita, dimanapun kita berada, kita diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita tidak puas, yang membuat kita tidak enak, yang bisa membuat kita marah, yang bisa membuat kita geram mungkin. Kita tidak pernah undang hal-hal seperti itu. Tapi tahukah saudara, orang yang tidak bisa merasa puas dengan apa yang ada, orang yang tidak bisa bersyukur dengan keadaan yang ada, itu punya kecenderungan dia selalu melihat kesalahan dirinya sendiri. Dia tidak bisa move on, dia selalu menyalahkan dirinya sendiri. Kedua, dia tidak bisa move on dan dia selalu menyalahkan orang lain, melihat orang lain itu selalu kurang dan kurang dan kurang. Bahkan yang paling tragis, dia menyalahkan Tuhan. Saudara, kenapa kita harus merdeka dari pikiran negatif? Karena kalau tidak, kita akan menjadi orang yang selalu tidak ada kepuasan. Diberi sedikit tidak puas. Kita punya banyak tidak puas. Apalagi kalau tidak punya. Tidak puas. Diberikan kesehatan selalu bersungut-sungut. Diberikan makan juga bersungut-sungut. Apalagi kalau dikasih sakit atau tidak makan, pasti lebih bersungut-sungut. Tapi orang yang dituntun atau memperhambakan dirinya kepada kebenaran Allah, dia selalu hidup dan merasa puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan.
Dia akan selalu bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Saudara, ada satu ilustrasi. Ketika saudara melihat ada sebuah gelas, isinya setengah. Coba, saudara akan melihat gelas itu setengah penuh atau setengah isi? Coba kameramen, kalau ada gelas setengah, apakah akan berkata gelas itu setengah penuh atau setengah isi? Setengah isi atau setengah penuh? Apa? Setengah isi. Itulah cara pandang. Kalau kita punya pandangan yang positif, kita tidak akan melihat setengah isi, tapi kita akan melihat setengah penuh. Ya. Jadi kalau kita melihat ya isinya cuma setengah. Itu ya. Ya, tapi kalau kita melihat setengah penuh, itu akan menandakan, itu akan menggambarkan bagaimana kehidupan kita melihat segala sesuatunya. Terkadang ada kesempatan-kesempatan di dalam kehidupan kita. Atau terkadang kita melihat situasi dan kondisi, itu seperti gelas. Hanya setengah isinya. Tapi kalau orang yang punya pikiran positif, dia akan melihat itu setengah penuh. Dan dia akan excited, dia akan bergairah, dan dia akan mengambil gelas itu, kemudian dia akan memenuhi gelas itu sampai penuh. Kalau kita pesimis, ya setengah isi. Dan terkadang pandangan kita terhadap lingkungan, terhadap seseorang, bahkan terhadap Tuhan juga seperti itu. Kalau saudara melihat di dalam perjanjian lama, di Imamat itu sangat dicatat, di Bilangan juga dicatat. Bagaimana umat Israel, di mana sudah dimerdekakan oleh Allah, melalui hambanya Musa. Musa membimbing atau memimpin mereka untuk keluar dari Mesir. Tujuan Allah untuk memerdekakan mereka dari penindasan Firaun. Untuk mereka boleh menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Allahnya. Tapi apa yang dilakukan bangsa Israel? Di sepanjang perjalanan mereka bersungut-sungut. Mereka melihat Musa adalah pemimpin yang tidak baik. Mereka melihat keadaan yang tidak baik. Mereka akan melihat bahwa keadaan itu tidak nyaman. Tidak enak buat mereka. Padahal sudah ada modal yang Allah kasih. Apa modal yang Allah kasih? Penyertaan Allah, perlindungan Allah, kemudian ada hambanya yang akan terus berdialog dengan Allah untuk memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan bangsa Israel. Ada mediasi antara mereka dan Allah. Allah sudah sediakan semuanya. Tiang awan, tiang api. Allah sediakan untuk perlindungan mereka pada waktu malam dan pada waktu siang di terik matahari. Allah sudah menyediakan semua itu. Tapi mereka tidak melihat semuanya itu sebagai penyertaan Tuhan. Yang mereka lakukan setiap hari, setiap saat, bersungut-sungut. Kondisi sekarang ini, pandemi sekarang ini, bisa membuat kita bersungut-sungut. Melihat suami sudah tidak kerja, melihat anak yang rewel, mungkin melihat ada orang-orang yang sakit di tengah-tengah kita. Seakan-akan semuanya buntu. Tapi kita sebagai orang percaya, jangan pernah kita melupakan bahwa apapun situasimu saat ini, apapun yang terjadi di hidupmu saat ini, percaya satu hal, bahwa Allah adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Itulah sebabnya kenapa kita harus punya pikiran-pikiran positif. Dan kenapa kita tidak boleh menganut
atau mengisi pikiran kita dengan pikiran negatif. Karena pikiran negatif itu akan merusak hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kenapa kita tidak boleh memelihara pikiran negatif di dalam pikiran, di dalam hati kita? Karena pikiran negatif itu akan merusak hal-hal positif yang ada di dalam hidup kita. Saudara, coba bertemu dengan orang-orang yang punya pikiran negatif. Ngomongnya negatif semua. Ada yang baik sedikit pun negatif semua. Tidak bisa melihat ada peluang-peluang positif. Tidak bisa melihat ada hal-hal positif di tengah-tengah lingkungan atau dalam situasi tersebut. Atau kepada orang yang dia nilai negatif. Sebenarnya setiap orang itu ada plus minusnya. Jadi kalau kita hanya melihat dari sisi negatif, kita harus dimerdekakan dari pikiran negatif dan harus masuk diperhamba oleh kebenaran Allah. Apakah hal-hal negatif di dalam kehidupan kita? Di dalam Galatia 5 ayat 19 dikatakan perbuatan daging, ya. Hal-hal yang kita pikirkan dan itu akan merusak kita adalah perbuatan-perbuatan daging yang kalau kita tidak waspadai, pikiran kita akan terrealisasi di dalam perlakuan kita. Apa itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperintahkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita tetap tinggal di dalam pikiran negatif, maka itu akan terrealisasi di dalam perilaku kita. Bisa enggak sehari kita tidak marah? Bisa. Kalau kita dikuasai oleh kebenaran. Bisa enggak kita tidak ngamuk dalam sehari? Bisa. Kalau kita terus memberi diri untuk diri kita diperhamba oleh kebenaran. Maka kebenaran itu, dikatakan tadi, kebenaran itulah yang akan menguduskan kita. Jadi yang membuat kita tidak berpikir positif atau tidak jatuh di dalam dosa, bukan karena kita menjadi orang baik, bukan karena kita menjadi pengerja, bukan karena kita berbuat ini dan itu. Tapi ketika kita tunduk menjadi hamba kebenaran, itulah yang akan membuat kita terus hidup dikuduskan dan punya pikiran yang positif. Saudara, banyak kemungkinan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang namanya persoalan, masalah, itu gak usah kita undang. Gak usah kita datang kepada permasalahan itu. Dia selalu ada dan selalu mencari kesempatan untuk kita jatuh di dalam pelbagai dosa dan pencobaan. Oleh sebab itu, kita harus dimerdekakan dari pikiran-pikiran negatif. Bagaimana kita bisa melihat hal-hal yang positif kalau kita diperhamba oleh kebenaran? Mau menjadi hamba kebenaran, dulos, tidak punya hak atas kehidupan kita. Kita menaklukkan diri kita di dalam kebenaran Allah. Seandainya bangsa Israel mengerti hal ini,
mereka menaklukkan hidup mereka kepada rencana Allah, maka itu akan membawa hal yang baik buat mereka. Ini menjadi pelajaran buat kita. Dan kemudian kita akan melihat di dalam Filipi 4 ayat 7 hingga yang ke-8. Ayat 7 dikatakan bahwa biarkanlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran, itu yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Biarkanlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Saudara, ada hal yang tidak bisa dibaca oleh manusia, yaitu hati dan pikiran kita. Yang tidak bisa dibaca oleh siapapun adalah hati dan pikiran kita. Siapa yang bisa membaca hati dan pikiran kita? Hanya Allah. Oleh sebab itu, kita sering mentok di dalam pikiran kita. Ya, sampai ada yang migrain, sampai ada yang sakit kepala, sampai ada yang depresi, sampai ada yang stres. Karena pikirannya tidak bisa menampung segala permasalahan dan kesulitan hidup ini. Serahkanlah kepada Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia. Dan ini yang saya suka. Biarlah Allah yang memelihara. Saudara, berbicara tentang memelihara berarti merawat. Ya. Andaikan ada satu barang yang sangat kita sayangi, maka kita akan pelihara, kita akan rawat. Kenapa? Karena barang itu sangat kita sayangi. Bapak Ibu Saudara yang punya anak, saudara akan merawat anak saudara. Memelihara anak saudara. Kenapa? Karena saudara menyayangi anak saudara. Atau ada anggota keluarga saudara yang saudara sayangi, kenapa? Karena menurut saudara mungkin ada keistimewaan. Nah, saudara. Jadi dengan itu, Allah mengatakan, Allah akan memelihara pikiran kita. Saudara, kita tidak bisa memelihara pikiran kita. Yang bisa memelihara pikiran saya dan saudara dengan benar hanyalah satu pribadi, yaitu Allah. Kenapa? Pikiran, hati kita adalah pusat dari apa yang tertuang di dalam perilaku kita. Oleh sebab itu, agar kita tidak menjadi orang yang punya pikiran negatif terhadap orang lain, terhadap diri kita sendiri, bahkan terhadap Tuhan, terhadap situasi, terhadap keadaan, terhadap lingkungan yang kita rasa itu pahit. Tapi waktu Tuhan memelihara hati kita, di situ kita akan mendapatkan pelajaran. Di situ kita akan mengerti bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan, memproses saya dan saudara, dan menjadikan kita alat yang mulia di mata Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dalam khotbah yang lalu, Pastor Marky sudah menyinggung hal ini. Pikirkan. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, terusannya, Rasul Paulus mengatakan, lakukan. Jadi jangan hanya kita pikirkan, ya, tapi mari kita lakukan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Semua yang benar, positif atau negatif? Positif.
Semua yang mulia, positif atau negatif? Positif. Semua yang adil, positif atau negatif? Positif. Semua yang suci, positif atau negatif? Positif. Semua yang manis, positif atau negatif? Positif. Semua yang sedap didengar, positif atau negatif? Positif. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, positif atau negatif? Positif. Dan Rasul Paulus mengatakan, pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi saya katakan bahwa jangan pelihara pikiran negatif, karena pikiran negatif itu akan merusak hal-hal yang positif yang ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah firman Tuhan ini akan menjadi berkat dan akan memerdekakan kita. Sekiranya ada saudara yang mungkin susah untuk mengampuni, susah untuk menerima keadaan, yang saat ini di dalam satu kesulitan yang amat sangat, yang saudara pikir saya sudah tidak bisa handle ini, situasi yang sangat sulit. Keluarlah dari pikiran negatifmu dan pandanglah Allah, bahwa Allah beserta kita. Allah siap menolong engkau. Allah ada di dalam kehidupanmu. Allah ada di dalam pikiranmu. Hanya pikirkanlah yang baik-baik, maka itu akan terjadi sesuai dengan apa yang kau pikirkan tentang Allah, bukan tentang dirimu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan akan menolong dimanapun kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, apapun keberadaannya, apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, baik itu sakit, baik itu sehat, baik di dalam kelimpahan, baik di dalam kekurangan, baik di dalam persoalan, baik dalam sukacita, damai sejahtera. Kami minta damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kami, itu yang akan memelihara hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap menjadi orang-orang yang merdeka dan hidup di dalam pikiran positif dan memperhamba diri kami kepada kebenaran Allah. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan hari ini, di mana marilah kita diingatkan terus untuk menjaga hati, pikiran kita, supaya jangan ada hal-hal yang kotor yang mengisi hati pikiran kita, ya, sehingga kehidupan kita akan dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik. Ya, biarlah Tuhan akan tolong kita, Roh Kudus akan tolong kita, dan Tuhan akan terus menuntun hidup kita supaya kita tetap berada di dalam rencana Tuhan buat hari-hari ke depan. Mari jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita pada saat ini dengan doa ucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah pada hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan yang terus mengingatkan kami bagaimana kami hidup, dan semua itu ada di dalam keputusan kami. Biarlah apa yang kami responi semua ini Tuhan akan mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, dalam kesempatan ini kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan akan terus berkarya melalui gereja ini supaya banyak orang-orang boleh mendengar Injil Tuhan, mereka boleh percaya kepada Tuhan, dan mereka boleh diselamatkan ya Tuhan. Bapa, pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan akan tolong saat-saat ini, di mana Presiden kami bersama jajaran menteri yang terus sedang memikirkan bagaimana untuk mengatasi pandemi ini Tuhan. Dan kami percaya umat-Mu berdoa, umat-Mu memberkati bangsa ini, dan kami tahu Tuhan pada saat yang tepat, pada saatnya Tuhan, semua akan Tuhan selesaikan dengan baik, dan bangsa ini boleh dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan, jikalau ada yang sakit, yang terpapar COVID dan lain-lain, kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya kami mintakan berkat Tuhan untuk
untuk mereka. Berkat pemulihan, berkat kesembuhan, berkat kekuatan. Oh, segala berkat yang Tuhan boleh curahkan atas umat-Mu. Dan biarlah kami boleh menikmati berkat-berkat itu dengan rasa syukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Baik itu berulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Bapa, biarlah Engkau akan terus menuntun kehidupan umat-Mu ini. Yang Tuhan telah berkati 1 tahun lagi dalam perjalanan hidupnya. Kami percaya tahun-tahun ke depan Tuhan semakin indah, semakin nyata, dan kami boleh mengalami Tuhan dengan luar biasa, lebih daripada tahun yang telah kami jalani. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu, kasih setia-Mu akan terus mendampingi dan menyertai mereka yang berulang tahun untuk menjalani tahun-tahun ke depan. Berkati banyak tahun, berkati dengan kesehatan, berkati apa yang menjadi doa harapan mereka di tahun yang akan datang ini. Bersama Tuhan, biarlah semua boleh terwujud. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan juga memberkati kami 1 minggu yang baru. Biarlah sepanjang minggu ke depan ini, berikan kami, berkati kami kesehatan yang baik untuk kami dapat melakukan tugas-tugas kami. Berkati keluarga, rumah tangga, berkati orang tua kami, segala usaha, pekerjaan, pelajaran sekolah, pendidikan, dan seluruh pelayanan yang kami boleh lakukan ke depan ini, boleh menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa buat ibadah-ibadah yang akan berlangsung sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah berkat Tuhan menyertai seluruh rangkaian ibadah kami. Biarlah lawatan Allah akan menjamah, Allah akan menolong setiap umat Tuhan. Baik itu sekolah minggu, remaja, kaum muda Tuhan. Biarlah semua ini boleh mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang minggu ke depan kami percayakan hidup kami di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menjaga kami. Malaikat Tuhan akan pagari hidup kami. Jauhkan kami, hindari kami dari tangan-tangan jahat, niat-niat jahat atas kami ya Bapa. Hindari kami dari segala mara bahaya malapetaka. Tuhan lingkupi, Tuhan tutup kami dalam kuasa darah-Mu, sehingga kami terpelihara di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, sepanjang hari ini kami percayakan Tuhan, seluruh keluarga, sukacita Tuhan akan menyertai kami dalam kebersamaan kami. Dan Tuhan kembalikan kami di lain kesempatan untuk kami bisa bersama-sama lagi. Dan kami berdoa Tuhan supaya minggu-minggu yang akan datang, dan atas perkenan Tuhan kami boleh kembali berada di dalam ibadah onsite, di mana kami bisa bertatap muka, kami bisa bertemu, berjumpa kembali satu dengan yang lain di dalam keadaan sehat. Namun kami minta perlindungan Tuhan, kami minta Tuhan akan jaga kami. Kami juga masing-masing Tuhan akan menjaga diri kami, sehingga kami berada di dalam keadaan yang baik. Sehingga ibadah-ibadah ke depan ini Tuhan kami boleh menikmati di dalam kebersamaan ini lagi. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat dan terima kasih kami kepada Bapa di dalam Kristus Tuhan yang mengasihi kami. Dan sekarang umat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa Surgawi, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus bersama dengan kita dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. The Lord bless you. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Gracious.